Oke, selamat siang Pak Selamat Edi. siang. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Oke Pak, sebelumnya saya minta maaf. Kebetulan kami dari Guru Penggerak Angkatan 11, kami mempunyai tugas modul 3.1 untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Dalam hal ini tujuannya bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil sikap atau mengambil keputusan dalam suatu masalah. Mungkin saya langsung aja Pak Indi dari pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Kalau selama ini saya lihat kalau kasus-kasus yang mengandung dilema etika itu pasti kasus-kasus yang benar versus benar ya. Iya, Benar benar. Sedangkan kalau bujukan moral itu kasus-kasus yang cenderung bertolak belakang dengan nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi tinggal lihat saja. Kalau ada contoh, kalau ada orang yang datang ke sini, Pak beli barang saya, nanti saya kasih fee sekian, nanti Pak dapat ini. Iya. Itu kasih mengarahnya kan kebujukan moral. Iya. Kalau ada kasus yang melibatkan misalkan nih siswa bermasalah, apakah mau diberikan hukuman atau apa gitu kan? Iya. Kita lihat pasti ada mengandung etika. Iya. Cuman begitu sih yang saya lakukan saat ini. Oke, siap. Oh ya begitu Pak ya. Oke. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Selama ini kalau dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, tentu karena konteksnya di sekolah, saya lebih mengutamakan kemaslahatan orang banyak dan tetap mengutamakan pada prinsip keberlanjutan siswa kalau itu berkaitan dengan siswa. Karena apapun keputusan yang kita ambil tidak boleh mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak. Terus yang kedua, kita juga perlu lakukan adalah apapun keputusan yang kita ambil, kita harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Makanya kalau secara pribadi ketika ada sebuah keputusan yang saya ambil, saya biasanya tidak tergesa-gesa, tidak mengandalkan emosi, dan biasanya saya juga libatkan rekan-rekan kerja yang lain untuk memberikan masukan, memberikan informasi, sehingga keputusan yang saya ambil itu bukan berdasarkan persepsi saya sendiri, tapi ada masukan-masukan dari orang lain. Baik. Pertanyaan berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang saya ambil, pertama kelola emosi dulu. Iya. Stabilkan emosi, lalu kumpulkan fakta-fakta dari kasus itu seperti apa, cari informasi sebanyak mungkin, terus sharing dengan teman yang memiliki kredibilitas yang baik, sehingga masukan-masukan yang mereka berikan juga relevan dengan kasus tersebut. Terus tentu yang terakhir adalah ya sebagai pimpinan tetap harus ambil keputusan. Kita harus sadar juga bahwa keputusan yang kita ambil itu pasti akan ada suka dan tidak sukanya. Nah, tugas kita hanyalah mengambil keputusan yang paling minim resiko penolakannya. Nah, dengan melalui tadi yang mengolah emosi, mengidentifikasi adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penolakan dari keputusan yang berat. Oke, siap. Baik. Pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif adalah pertama tentu perdalami dulu kasusnya. Kedua, kumpulkan fakta dan informasi sebanyak mungkin. Ketiga, saya biasanya akan kumpulkan teman-teman yang saya anggap memiliki kecakapan untuk memberikan masukan, memberikan dukungan terhadap langkah lanjutan yang akan kita ambil. Dan itu yang saya rasa paling efektif. Jadi melibatkan publik ya, melibatkan rekan-rekan kerja itu salah satu
hal yang efektif. Siap. Oke, baik. Pertanyaan berikut, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang tantangan terhadap kasus dilema etika itu, kalau boleh jujur sih lebih ke emosi, Bapak ya. Iya, Lebih ke emosi, terus lebih ya istilahnya itu manajemen diri. Iya, siap. Itu penting sekali. Itu jadi tantangan terberat saya saat ini, tapi perlahan itu sudah mulai hilang. Yang awalnya sistemnya kayak mau ambil keputusan itu kayak kerasa gusuk tuh. Tapi Iya. ketika saat ini berada di puncak pimpinan di sekolah, tentu saya mulai mengelola ya emosi. Siap. Ya itu saja. Tapi sekarang perlahan sih, tantangan emosi itu sudah mulai teratasi. Oke, Itu siap. paling berat tuh emosi sebenarnya. Emosi ya. Iya. Oke. Kayak greget gitu, harus Iya. lah gitu. Tapi Oke. sudah bisa diatasi. Oke, siap. Terima kasih. Terus pertanyaan berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, secara pribadi tergantung dari urgensi dari kasus tersebut. Jadi bisa dikatakan tidak ada jadwal. Kalau memang kasusnya harus diselesaikan saat ini, ya selesaikan saat ini. Iya. Harus dituntaskan. Tapi kalau memang masih ada kasus yang menurut kita masih bisa dibawa ke forum rapat evaluasi bulanan, ya maka dijadwalkan di setiap akhir bulan. Tergantung kasusnya, tergantung urgensinya. Iya. Jadi ya saya bilang tidak ada jadwal. Tapi kami kalau entah dibilang jadwal atau tidak, kami di akhir bulan tuh ada rapat evaluasi. Ya salah satunya membahas hal-hal tadi berkaitan dengan kondisi sekolah, tapi tidak terlalu banyak menyinggung dilema etika. Oke, siap. Baik. Pertanyaan berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor eksternal itu penting. Salah satunya adalah keterlibatan rekan kerja dalam memberikan masukan, pandangan, solusi terhadap kasus yang mau diambil. Karena saya secara pribadi itu selalu menghindari pengambilan keputusan berdasarkan persepsi pribadi. Iya. Kadang kita melihat sesuatu dengan persepsi kita itu belum tentu sama dengan kondisi yang ada di lapangan. Maka sebanyak mungkin menggali informasi, meminta dukungan dari teman-teman yang memiliki kredibilitas yang bagus, itu salah satu hal yang sangat mempermudah saya untuk mengambil keputusan. Ya, jadi ya bisa dibilang keterlibatan publik itu jauh membantu, sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Siap. Oke, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan terakhir. Dari mana hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran saya penting dalam mengambil sebuah keputusan itu pastikan keputusan itu bukan persepsi kita. Itu yang saya selalu ambil pelajaran dan selalu saya tanamkan dalam diri saya. Kedua, jangan mengambil keputusan dengan kondisi yang tergesa-gesa, kondisi yang kurang stabil, emosional, capek. Pastikan dalam kondisi yang baik. Ya salah satunya kalau di guru pergerakan gunakan teknik stop itu ya. Nah, terus ketiga, kita harus terbuka bahwa tidak semua orang itu maupun sehebat apapun pimpinan itu tetap membutuhkan dukungan orang lain. Jadi pelajaran saya ambil adalah bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan saya untuk memberikan masukan-masukan yang baik sehingga keputusan yang saya ambil itu bisa menjadi keputusan yang diterima oleh banyak orang dan paling minim resiko penolakannya. Oke, baik, Pak Hendy, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 12. Demikianlah percakapan kita, waktu dan kesempatan. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Iya, semoga ilmu yang saya petik ini bisa kami implementasikan dalam kegiatan kami di sekolah SMP Negeri 19 Batu. Waktu dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Pak.
Terima